Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk pertemuan kali ini, lanjutan dari kebudayaan digital kultur, yaitu pertemuan ke-15. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah pertemuan terakhir kita, pertemuan ke-15. Mohon diperhatikan sampai kita selesai menjelaskan tentang pertemuan hari ini. Nah, untuk selanjutnya ada namanya deepfake, yaitu disinformasi, yang dimana deepfake ini adalah konten visual atau audio yang dapat dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan. Itu tren yang kali ini. Nah, jadi hati-hati kalau kita membuat video, kita mengedit video, sebuah video itu bisa diedit dan bahkan wajah kita pun bisa diubah menggunakan kecerdasan buatan. Jadi sangatlah berhati-hati kita mengupload video dan juga membuat video, dan tidak boleh memotong-motong video untuk menampilkan seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, atau berita yang sangat hoax. Disinformasikan adalah penyebaran informasi palsu yang sengaja untuk menyesatkan publik yang dapat diupload di media sosial. Jadi kalau ada berita, jangan langsung kita cut, langsung kita opsi bahwasanya berita ini tidak bagus, bawahnya bla 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 bla. Jadi jangan seperti itu. Jadi hati-hati kita sebagai penonton untuk melihat video tersebut. Jadi dampak deepfake ini bisa digunakan untuk penipuan, pencemaran nama baik, dan juga propaganda di dalam politik. Nah, disinformasi memperkeruh ruang publik digital, merusak kepercayaan terhadap media dan juga institusi, membentuk echo atau dikatakan echo chambers dan filter bubbles yang membuat pengguna hanya terpapar informasi sejalan dengan pandangannya. Namun, banyak sebuah informasi video yang jangan pernah kita tonton tidak sampai habis. Ya, walaupun videonya sampai habis itu bisa terpotong-potong. Ada namanya yaitu cyberbullying atau toxic culture. Nah, jadi cyberbullying ini adalah perundungan yang terjadi di ruang digital, baik melalui pesan, kebencian, pelecehan, atau ancaman secara daring. Sementara toxic culture yang merujuk pada budaya interaksi yang merusak seperti cancel culture ekstrim, ghosting, dan juga hate speech yang merajalela di media sosial. Dampaknya, menurunnya kesehatan mental traumatik pada remaja dan pengguna aktif media sosial. Korban bisa mengalami depresi, kecemasan, hingga penarikan diri dari komunitas digital, dan juga munculnya ruang digital yang tidak inklusif, yang ramah ya misoginis atau rasialistik. Nah, jadi teman-teman sekalian, dan ada juga di sini ketimpangan akses digital. Ya, digital divide adalah kesenjangan antara individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet dengan itu mereka yang tidak memilikinya, baik dari sisi infrastruktur, literasi digital maupun ekonomi. Jenis ketimpangan yaitu geografis, daerah terpencil tidak memiliki akses internet atau koneksi yang lambat. Ekonomis, tidak semua orang mampu ya membeli perangkat digital yang dibutuhkan. Literasi digital, banyak juga pengguna belum memahami cara menggunakan teknologi secara produktif dan juga aman. Dan juga di sini ada dampaknya nih, eksklusif sosial atau pendidikan, terutama dalam konteks pembelajaran daring, dan kesenjangan kesempatan ekonomi dan pekerja digital, serta ketimpangan pembangunan antara wilayah urban dan rural. Ada juga masa depan media dan kebudayaan digital. Nah, ini yang sangat terakhir. Jadi, kecerdasan buatan atau AI dalam produksi budaya adalah generatif AI, deep learning art, penulisan secara otomatis yang dikenal dengan ChatGPT. Ada juga virtual reality atau augmented reality, museum digital, pendidikan berbasis AR dan juga VR. Dan terakhir,
terakhir itu kebudayaan post internet, yaitu interaksi budaya yang sepenuhnya berbasis online. Nah, jadi ini ada F, yaitu platform media sosial paling populer di tahun 2024. Pengguna Facebook yaitu salah satunya itu 2,98 miliar pengguna di tahun 2014. Sorry, di tahun 2024. YouTube hanya 2,50. WhatsApp 2,00 miliar, dan selanjutnya TikTok 1,56. Yang paling terakhir yaitu Twitter. Dan jadi tren pengguna media sosial di tahun 2024 yaitu konten pendek atau reels makin populer. Domisili dengan konten vertikal singkat seperti di TikTok, YouTube, Short, dan juga Instagram Reels lainnya. Dan ada juga kenaikan dari AI konten. Pengguna konten kecerdasan buatan ya untuk AI meningkat drastis dalam pemasaran dan hiburan. Fokus pada privasi atau keamanan data. Platform makin gencar mengatur fitur keamanan akibat tekanan regulasi global. Komunitas niche dan juga micro influencer, itu brand lebih memilih micro influencer dengan engagementnya tinggi daripada selebritas besar. Yang terakhir yaitu integrasi e-commerce-nya atau sosial. Fitur belanja langsung dari media sosial berkembang pesat, salah satu yaitu TikTok Shop atau Shopee, dan juga melalui dari Instagram. Dan teman-teman sekalian, berakhirlah pertemuan kita di pertemuan ke-15 ini. Semoga bermanfaat video pembelajaran yang Bapak sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang kami berikan kepada teman-teman sekalian dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tentang sistem multimedia. Saya tutup dan saya akhiri, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.